wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama hadir di Masjidil Multazam ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini kita memasuki Jumat ketiga setelah kita telah melaksanakan puasa. Tentunya kita berada di dalam bulan Syawal. Jadi tentunya kepada kita semua, kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan kita berada di bulan Syawal. Tentunya dalam hal ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Setelah kita melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan, maka ada 3 tips atau bagian yang perlu kita simak di bulan Syawal ini. Yang pertama adalah menjaga dan meningkatkan amal saleh. Kemudian yang kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama, kita beralih menjaga dan meningkatkan amal saleh kita. Di bulan Ramadan kita baru saja melaksanakan amal saleh. Di antaranya kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian tadarus, kemudian kita mengeluarkan sedekah, zakat, sholat malam, tahajud dan lain-lain. Semuanya itu adalah rangkaian daripada amal saleh kita. Oleh karena itu di bulan Syawal ini, karena kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa, tentu setelah kita berada di bulan Syawal ini, kita lanjutkan atau menjaga atau meningkatkan amal saleh. Di antaranya adalah berpuasa.
Kalau kemarin itu berpuasa wajib pada bulan Ramadan, maka di bulan Syawal ini kita disunatkan atau sunat akadah, kita berpuasa sunat Syawal selama 6 hari. Kemudian kita menjaga ibadah-ibadah sholat dan tadarus dan amalan-amalan yang lain. Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka dia sama berpuasa 1 tahun lamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya untuk kita berpuasa pada bulan Syawal ini? Ya, sekarang waktu tinggal 10 hari masih ada. Kita melaksanakan interval 6 hari, kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau kemarin kita melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari dan puasa Syawal 6 hari, maka itu sama pahalanya kita melaksanakan puasa sepanjang tahun 360 hari. Ya, bagaimana caranya? Tentu matematikanya kita berpuasa 30 hari, di mana hadis Rasulullah SAW bahwa puasanya atau ibadahnya anak cucu Adam dilipat gandakan pahalanya 1 sampai 10, bahkan sampai 700. Jadi berarti kita berpuasa Ramadan kemarin 1 hari itu sama dengan puasa 10 hari. Jadi 10 kali 30 hari berarti 360 hari. Kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. Berpuasa 1 hari itu sama dengan puasa 10 hari dilipat gandakan pahalanya. Sehingga kalau 6 hari kali 10 berarti 60 hari berarti 300 tambah 60 hari berarti 360 hari. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana puasanya orang terdahulu? Puasanya orang terdahulu itu yang dipimpin oleh Nabi Idris setiap hari berpuasa, berarti setiap hari sepanjang tahun itu berarti 360 hari, kecuali hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, berarti 360 hari dikurangi 2 hari berarti 358 hari. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berpuasa dalam 12 bulan, hanya 1 bulan ditambah bulan Syawal 6 hari, sama nilainya 360 hari dikurangi 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tidak ada kurangnya. Nah, sekarang ini yang kita perlu tingkatkan adalah sholat. Kalau kemarin itu kita sholat harbi, maka sekarang ini supaya amal sholat kita itu ditingkatkan, maka marilah kita bawa sholat malam, sholat tahajud, sholat lain, sholat sunat wudu, sholat taubat dan lain-lain, tadarus, kemudian mengeluarkan sedekah. Itu sehingga apa yang kita lanjutkan, apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu dilanjutkan dengan amal-amal saleh pada hari-hari berikutnya, sehingga kita tetap memperoleh atau mencapai predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Memperkuat ukhuwah Islamiyah setelah kita beridul fitri, kita
saling bersalam-salaman, atau istilah sekarang itu di Indonesia halal bihalal. Ya paling tidak kita silaturahim antara tetangga, kemudian teman kerabat kita, keluarga, kita bersilaturahim. Dengan kita bersilaturahmi ini, kalau tadinya sering terjadi kesalahpahaman, maka setelah kita beridul fitri kita buatkan silaturahim. Karena Rasulullah bersabda bahwa orang yang bersilaturahim dan begitu ketemu jebat tangan karena senang setelah beridul fitri, begitu berjebat tangan, selesai berjebat tangan maka berguguran dosa-dosa kita. Jadi oleh karena itu masih ada kesempatan di bulan Syawal ini kurang lebih 10 hari lagi. Kemudian yang terakhir, kita ini supaya kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu secara umum adalah kita memelihara apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini terpelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita pelihara sholat 5 waktu kita. Karena sholat 5 waktu kita itu adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya agama ini tegak kokoh, maka insya Allah yang lain akan ikut pula. Tegak. Kemudian sebaliknya, cuma sholatnya bolong-bolong, tapi mengutamakan dia sunat yang lain-lain, maka tiangnya tidak kuat. Jadi oleh karena itu pada Idul atau pada bulan Syawal ini, marilah kita tingkatkan amal sholat kita, tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita menjalankan taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, sehingga kita berdasarkan ayat saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum sempurna keislaman kita. Jadi itu sempurnanya keislaman kita itu kita pelihara rukun Islam yang kelima. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu dilaksanakan, diucapkan dalam sholat. Kemudian yang kedua, sholat 5 waktu sehari malam, ya sunnah mengikut. Kemudian puasa, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta. Kemudian puasa Ramadan yang baru saja kita selesaikan. Kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Insya Allah pada bulan haji nanti yang mampu akan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jadi yang tidak mampu, ya pelihara sholat Jumat ini. Ya, karena sholat Jumat ini adalah hajinya bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalau tidak mampu, pelihara sholat Jumat kita. Jangan sampai sholat Jumat berturut-turut 3 kali itu ditulis namanya di pintu neraka, kecuali ada uzur. Uzur itu ada halangan yang tidak bisa dilepaskan. Ya, demikianlah khotbah singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.